wabarakatuh. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh sifat fisika kimia terhadap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat sulfometaksasol. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nama kimia obat sulfametoksazol. Nama kimia obat sulfametoksazol adalah 4 amino N, 5 metilosoksazol, 3 il benzena sulfonamida. Yang kedua, sifat fisika obat sulfametoksazol. Yang pertama, sulfametoksazol adalah sulfonamida mempunyai struktur molekul sebagai berikut. Kedua, rumus molekul obat sulfametoksazol C10H11 N3O3S. 3. Berat molekulnya 253,28. 4. Pemeriannya serbu hablur, putih sampai hampir putih, praktis dan tidak berbau. 5. Kelarutannya praktis, tidak larut dalam air, larut dalam 50 bagian etanol 95% P, dalam 3 bagian aseton P, dan mudah larut dalam larutan NaOH. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas sulfametoksazol. Berdasarkan penelitian, larutan sulfametoksazol 10% dalam 0,4 NaOH dan air direflux selama 1 jam. Tidak ada hasil dekomposisi yang dapat diamati oleh kromatografi lapis tipis. Apabila sulfametoksazol direflux dan 0,1 NaCl terbentuk asam sulfanitat dan 5-metil-3-aminosoksazol. Ini. Dan saya akan menjelaskan juga tentang efek samping, yaitu efek samping sulfametoksazol itu umumnya ada gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, aerosia, dan reaksi alergi seperti ruam dan urtikaria. Mekanisme aksi sulfametoksazol. Prinsip kerja sulfametoksazol itu didasarkan pada hambatan kompetitif sintetase yang membentuk asam dihidroteroat. Inhibisi kompetitif dapat terjadi karena bangun geometrik golongan sulfoamida yang sangat mirip dengan asam p-aminobenzoat yang diusirnya. Karena kebutuhan ruang dari atom belerang yang besar, maka jarak karakteristik atom yang berperan pada fiksasi enzim agak lebih besar. Asam ini merupakan vitamin bagi bakteri yang dibutuhkan untuk sintesa asam folat. Asam tetrahidrofolat, salah satu turunan asam folat, adalah kofaktor sintesa timidin, purin, dan terakhir terbentuknya DNA. Pada pH fisiologis, asam folat sebagai dianion yang tidak dapat melewati dinding sel bakteri dengan cara difusi pasif karena ada muatan negatif yang menolak pada dinding bakteri, sehingga membutuhkan energi untuk transport aktif. Untuk keadaan seperti itu, bakteri harus membuat asam folat dari asam aminobenzoat dan konsekuensinya dapat dihambat oleh sulfoamida yang menghasilkan efek bakteriostatik. Sulfoamida hanya aktif pada fase pembelahan bakteri. Periode ini tergantung pada akumulasi PABA. Sulfametoksazol atau trimetoprim adalah obat untuk kombinasi tetap yang mengandung 2 antibiotik, sulfametoksazol dan trimetoprim. Sulfametoksazol menghentikan bakteri membuat asam dihidrofolat dan trimetoprim mencegah pembentukan asam tetrahidrofolat. Absorpsi. Yang pertama, penyerapan di saluran pencernaan. Sulfametoksazol umumnya diserap dengan baik melalui saluran pencernaan setelah pemberian oral. Sekitar 70-100% dari dosis yang diberikan akan diserap ke dalam aliran darah. Yang kedua, kadar puncak plasma. Setelah diserap, sulfametoksazol mencapai kadar puncak dalam plasma darah dalam waktu sekitar 1-4 jam. Yang ketiga, distribusi dalam tubuh.
Setelah diserap, sulfametaxazole tersebar luas di berbagai jaringan tubuh, termasuk cairan cerebrospinal, pleura, dan urin. Obat ini juga dapat melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Yang keempat, peningkatan protein plasma. Sulfametaxazole memiliki pengikatan yang relatif tinggi pada protein plasma, yaitu sekitar 70%. Ini memengaruhi distribusi dan eliminasi obat dari tubuh. Yang kelima, interaksi dengan makanan. Makanan umumnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap absorpsi sulfametaxazole. Meskipun demikian, dapat menunda waktu penyerapan. Distribusi sulfametoxazole. Sulfametoxazole adalah sulfonamida yang bekerja antara lain dengan obat ini cepat diserap, terdistribusi secara luas, 50-70% terikat protein, dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Nah, waktu parunya adalah 7-12 jam dan sulfametoxazole didistribusikan ke sebagian besar jaringan tubuh serta ke dalam dahak, cairan vagina, dan cairan telinga tengah. Obat ini juga akan melewati plasenta. Metabolisme sulfametoxazole antara lain sulfametoxazole dimetabolisme di hati terutama menjadi bentuk asetilasi. Sekitar 80-90% dari dosis yang diberikan dikeluarkan melalui ginjal dalam waktu 24 jam. Ekskresi sulfametoxazole dilakukan terutama oleh ginjal melalui filtrasi, glomerulus, dan sekresi tubulus. Konsentrasi sulfametoxazole dalam urin jauh lebih tinggi daripada konsentrasi dalam darah. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kok koyo ora iki lho sing rada rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sarene aku cita. Assalamualaikum bareng. Oleh jelas kene lagi wabarakatuh. Halo teman-teman nih. Wis. Halone wis beli apa-apa. Kami di sini dari kelompok 1 akan ngono langsung. 1 2 3. Kok langsung gonan wae nggon kami dari kuwi. Kok sul. Halo. Ya beneran foto. Kelompok kami jika ada salah kata dan ada salah